Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang mulia, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai penyebab tidak pernah menjadi sukses berbisnis dengan tahajud. Saudara-saudariku yang mulia, kesuksesan membutuhkan sebuah proses, dan tak ada kesuksesan tanpa diiringi dengan kerja keras. Sulit ditemukan orang-orang sukses yang pada awalnya hanya bermalas-malasan. Kesuksesan tidak akan datang hanya dalam waktu semalam. Semua impian sukses harus ditebus dengan perjuangan keras dan dibarengi dengan doa. Untuk mendapatkan kesuksesan hidup yang hakiki, baik kekayaan materi maupun spiritual, harus diperhatikan 4 dimensi utama pilar kesuksesan, yaitu duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Salah satu cara untuk meraih kesuksesan hidup yakni dengan istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Saya sudah sholat tahajud setiap malam. Saya sholat duha setiap pagi dan berdoa panjang lebar. Tetapi mengapa saya tidak pernah menjadi orang yang sukses? Barangkali celetukan nakal seperti ini akan sering kita dengar di tengah masyarakat. Lantas bagaimana menjawabnya? Jawabnya, jika akhirat yang Anda jadikan sebagai tolak ukur kesuksesan, sebetulnya saat ini Anda telah berproses menuju kesuksesan hakiki selama Anda mendirikan sholat tahajud secara istiqomah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika dunia yang Anda jadikan tolak ukur kesuksesan, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Anda tidak pernah menjadi sukses, yaitu yang pertama, mungkin kualitas sholat Anda yang memang belum sempurna. Anda cenderung mengira bahwa sholat yang Anda lakukan sudah benar dan sempurna, padahal perkiraan itu keliru. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah tertulis baginya kecuali setengah sholat, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, sampai sepersepuluhnya. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Untuk itu, mari kita koreksi kualitas sholat masing-masing. Jangan-jangan ibadah kita masih berparadigma STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, jika ini yang terjadi, agar semakin dekat dengan Tuhan, maka kualitas S harus dilejitkan dan intensitas M harus diminimalkan hingga mencapai titik yang paling rendah. Kedua, kemungkinan lainnya adalah Anda keliru memaknai konsep qanaah dan tawakal. Anda mungkin memaknainya sebagai sebuah kepasrahan terhadap nasib tanpa pernah berusaha sedikit pun untuk mengubahnya menjadi sebuah kesuksesan. Misalnya, selesai sholat tahajud dan zikir panjang hingga
menghabiskan seluruh malam dan di pagi harinya Anda habiskan sholat duha, tetapi Anda lupa tidak bekerja. Karena doa tanpa usaha itu nihil hasilnya. Ketiga, barangkali memang tidak ada yang salah dengan sholat Anda. Anda telah mendirikannya secara istiqomah dan khusyuk, namun hati masih berucap, kapan suksesnya? Kapan kayanya? Kok miskin terus? Jangan mengeluh dan jangan pula putus asa. Bersabarlah, maka Anda akan beruntung. Pada hakikatnya, tertundanya kesuksesan kita di dunia kemungkinan besar merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk membuat kita lebih sukses di negeri keabadian, yaitu akhirat. Dikhawatirkan saat Allah melimpahkan harta kepada seseorang mukmin, justru akan membuat mukmin itu jauh darinya. Tengoklah kisah Qarun yang dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia binasa bersama hartanya itu dan terlempar ke neraka karena kekayaannya membuat Qarun semakin jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Quran surat An-Nisa ayat 135. Rahasia inilah yang tidak pernah kita ketahui karena kita cenderung menggunakan standar materi ketika membicarakan kesuksesan. Karenanya tidak mengherankan jika kemudian kita semakin dibuat buta dan tidak mampu melihat rahasia rahmat Allah ini. Sholat tahajud adalah sholat di mana Allah lebih banyak mendengar doa kita, termasuk untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sudah banyak orang yang membuktikan rahasia sholat tahajud bagi kesuksesan bisnis mereka. Bahkan Allah berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Atas izin Allah, semua orang bisa meraih kesuksesan dengan senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Untuk meraih kesuksesan itu, yang harus Anda lakukan saat ini adalah bangun di 1/2 malam terakhir, kira-kira jam 2, atau di setiap sujud selipkan doa atas segala keinginan Anda. Adukan semua permasalahan hidup Anda, termasuk soal bisnis yang sedang Anda kelola, dan mohon kepada Allah yang Maha Penolong untuk memberikan pertolongannya. Insya Allah itu pasti benar. Sudah banyak yang membuktikan bahwa sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat ampuh untuk melejitkan bisnis. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, berikut ini beberapa keutamaan yang bisa dipetik bagi para pebisnis yang menjalankan sholat tahajud. 1. Tetap survive meski dirundung masalah. Bagi pebisnis yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud ketika dirundung berbagai macam kesulitan, terutama dalam bisnisnya, ia akan mendapatkan ketegaran, kejernihan pikiran, dan ketenangan jiwa, sehingga bisa terus optimis menatap masa depan. Melakukan tahajud dapat menciptakan suasana batin yang segar dan menenangkan, sehingga bisa bersungguh-sungguh dalam bermunajat dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya tersebut akan mendapatkan nilai plus di hadapan Allah, sehingga Allah bisa dengan mudah mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya. 2. Mempertebal keimanan.
Orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud maka imannya akan semakin kuat dan kokoh, karena tidak mudah apabila seseorang merelakan tidurnya untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Hanya orang-orang pilihan yang dapat melakukan dengan istiqomah. Sholat tahajud dapat memantapkan jiwa seseorang sehingga bisa lebih arif dan bijaksana dalam menjalani hidup di dunia ini. 3. Hidup arif dengan filosofi air. Hidup yang diibaratkan dengan air mengalir memang tidak salah. Ketahuilah bahwa air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, mampu mencapai semua arah. Namun tidak semua air mengalir pada arahnya yang jelas dan positif. Oleh karena itu, hiduplah seperti air yang mengalir dengan arah dan tujuan yang jelas, agar kita bisa mengambil pahala di setiap alirannya. Salah satunya dengan menjalankan sholat tahajud sebagai proses untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita sukses dunia dan akhirat serta mendapat ketenangan dalam menghadapi berbagai rintangan dan masalah dalam kehidupan. Nah, saudara-saudaraku yang mulia dan dicintai Allah, itulah tadi pembahasan mengenai penyebab tidak pernah menjadi sukses berbisnis dengan tahajud. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankan sholat tahajud dengan benar sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting dalam kita melaksanakan sholat tahajud, tujuannya hanyalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.